Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English lesson with Ma'am Dewi. So students, how are you today? I hope you will be fine. And before we start our lesson, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so here we go. Your first material in this term is about narrative text. Jadi pelajarannya adalah tentang teks naratif. Apa itu teks naratif? Teks naratif adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Intinya dia itu teks, isinya tentang cerita, baik itu cerita imajinatif maupun cerita faktual. Nah, ini dia ada beberapa jenis naratif, ada yang fairy tale atau dongeng, fable atau cerita yang hewan-hewan bisa bicara. And then ada juga cerita legenda ataupun mitos. Banyak lagi yang lainnya, bisa aja ada seperti romance atau science yang fiction gitu. Kemudian ada juga horor, juga bisa dikategorikan sebagai naratif. Nah, ini dia ciri utama dalam teks naratif, yaitu menggunakan simple past tense atau tenses yang mengindikasikan masa lampau atau masa lalu. Makanya kan dalam cerita tuh di depannya ada yang once upon a time, pada zaman dahulu kala gitu. Berarti itu dia sudah berlalu. Nah, simple past tense ibu mau mengingatkan di mana dia menggunakan kata kerja kedua. Ada kan di tengah kamus gitu, ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita pakai yang kedua untuk teks di dalam naratif. Menggunakan simple past tense. Tadi misalkan contohnya eat, diubah jadi at atau ate. I ate some vegetables gitu. Jadi bukan pakai eat lagi, tapi pakai yang tulisannya ate. Artinya sama, makan. Tapi di sini maknanya dia makannya itu dulu gitu, nggak sekarang. Ini contoh lain, misalkan kalian mau menggunakan kata kerja pergi, berarti perginya bukan pakai go lagi, tapi diubah jadi kata kerja kedua, yaitu when I went to school by bicycle tuh. Terus, nah to be-nya juga tidak memakai am, is, are, tapi memakai was atau were. Kalau kayak digambarkan dia bahagia, berarti he was happy. Dia senang, soalnya endingnya happy. They were happy gitu. Nah, selain tadi juga ada yang biasanya yang ditambahkan ed. Ada kan kata kerja yang ditambahkan ed kayak play, terus jadi played, tulisannya played, dibacanya tetap aja played gitu. Terus tadi itu jadi studied, itu juga live jadi lived gitu, tulisannya yang ditambah ed itu juga termasuk kata kerja kedua atau ciri-ciri past tense tadi. Okay, next. Nah, ini di generic structure-nya. Generic structure ini berarti struktur dari teks naratif. Kalau kalian ketemu teks naratif, paragraf pertama itu disebutnya orientation. Orientation itu apa? Yaitu it set the scene and introduce the participant. Berarti dia memperkenalkan karakter tokohnya siapa, kapan, dan gimana settingnya gitu. Kemudian paragraf kedua itu menceritakan tentang problemsnya, masalahnya mulai timbul nih, konflik-konfliknya. Nah, yang di paragraf selanjutnya itu sudah there is a solution, ada solusinya untuk masalah. Dan sampai ke paragraf terakhir yaitu ending of the story. Endingnya bisa happy, bisa sad, atau malah ngegantung. Okay, next. Nah, ini contohnya. Contohnya ibu ambil cerita Legend from Kalimantan, judulnya The Crying Stone atau Batu Menangis. Kalian bisa baca di sini paragraf pertama, di sini diperkenalkan tempatnya itu di Kalimantan. Tokohnya ada a mother and
her daughter, seorang ibu dan anaknya gitu. Anaknya ini namanya Lisa Yodomaru, was a beautiful girl, however, cantik tapi had bad personality. Nah, cantik doang, tapi tingkah lakunya bad. Nah, paragraf selanjutnya ini menceritakan ini ya, kayak anaknya ini kayak malu gitu punya ibu ini. Terus mereka ini kan one day Lisa, her mother, ingin membeli sesuatu di pasar ibunya. Berarti dia minta temanin sama si anak nih. Nah, tapi boleh kata anaknya asalkan dia itu berjalannya nggak barengan. Her mother walk behind her, harus berjalan di belakang dia gitu. Sampai orang-orang di perjalanan itu orang-orang pada nanya siapa yang di belakang dia, kok terlihat perbedaannya. Yang ibunya biasa aja tapi anaknya wah banget gitu, dia pakai dress yang bagus banget kan tadi. Terus orang-orang pada nanya siapa dia, terus kata anaknya, jawabnya dia itu adalah maidnya, servantnya atau pembantunya. Nah, sedih dong dikatain pembantu. Terus pada puncaknya langsung aja ya. Ini mudahan kelihatan lah. Every time they walk, dan setiap mereka berjalan, orang-orang pada nanya kan, tapi orang-orang pada nanya si never admit, dia nggak pernah mengakui kalau itu ibunya. Akhirnya ibunya sangat disappointed, kecewa, dan si couldn't bear Lisa. The poor mother finally prayed to God. Akhirnya berdoa kepada Tuhan, ini sudah tidak tahan lagi, dan jadilah anaknya ini tadi batu gitu. Terus paragraf terakhir ini berarti sudah resolutionnya tadi ya, endingnya sudah mulai. Kalau yang jadi batu itu kayaknya yang masalahnya tadi sudah terselesaikan, baru paragraf terakhirnya Lisanya tadi berubah menjadi batu, dan tapi orang-orang bisa melihat kalau batunya itu tadi menangis gitu, karena sebenarnya dia sudah menyesali perbuatannya. Itu sekilas, baik kalian bisa baca sendiri teksnya tadi ya, ini gue lihatkan lagi. Nah, jadi hari ini kalian absennya di grup WhatsApp dengan cara mengetik nama kalian dan menyebutkan salah satu kata simple past tense pada contoh berikut. Pada contoh teks The Crying Stone, misalkan Dewi Dartini, dalam kurung ibu pilih kata kerja live ini. Livet sama dengan tinggal gitu. Jadi syarat absen hari ini nama dan mengambil kata kerja yang ada di dalam teks ini. Kerja yang ada dalam teks. Kata kerja yang kedua ya, yang simple past tense, yang mana banyak kok di sini rata-rata pakai kata kerja kedua semua. Nah, kalian cari aja. Kalau misalnya sama Bu dengan kawannya, ya nggak apa-apa sama, emang berarti habis sudah, kecuali masih ada lagi pakai yang lain aja. Itu kalau memang sudah habis ya sudah, nggak apa-apa sama punya temannya. Ingat ya, nama, kata kerja kedua, dan artinya. Oke, see you. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.